katastrofi yang melanda Indonesia tidak lepas dari akibat adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini, dan tidak hanya di wilayah kita, tapi semua wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dari hal tersebut, BMKG NTT dengan bekerja sama bersama Pikul menginisiasi kegiatan literasi iklim untuk memberikan edukasi dan informasi terkait masalah iklim dan perubahan-perubahannya kepada masyarakat NTT. Literasi iklim ini adalah wadah atau media kita untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan dorong aksi iklim secara nyata. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakannya kegiatan literasi iklim provinsi NTT ini untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan iklim terhadap kegiatan masyarakat, memperluas jaringan komunikasi, sinergi sehingga informasi yang diberikan oleh BMKG dapat dimanfaatkan dengan baik. Tujuan diselenggarakan kegiatan literasi iklim provinsi NTT ini untuk dapat meningkatkan pemahaman dan mampu menyebarluaskan isu-isu perubahan iklim dan kaitannya yang terkait dengan masalah sosial ekstrim kepada masyarakat, komunitas kreatif, para tokoh agama, dan kaum difabel serta dapat menunjukkan dalam aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui yang kegiatan-kegiatan sederhana. Tema kegiatan literasi iklim tahun 2024 ini yang berkolaborasi BMKG dengan Yayasan Pikul, yaitu aksi iklim, menjaga bumi, menjaga masa depan. Dan tema ini berfokus pada bagaimana aplikasi iklim terhadap kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat, komunitas, tokoh agama, dan kaum difabel membuat kita makin peduli terhadap perubahan iklim dan menjadikan kita semua untuk mau berpartisipasi dalam aksi yang nyata. Kegiatan literasi iklim ini diikuti oleh kelompok masyarakat, komunitas kreatif, tokoh agama, kaum difabel yang jumlahnya kurang lebih sekitar 50 peserta dan dilaksanakan selama 2 hari, di mana hari pertama dilaksanakan di kantor DPD RI NTT di tempat kita ini, di acara di mana dilaksanakan sekaligus dengan acara pembukaan, dan hari kedua yaitu kita akan berkunjung di hutan mangrove Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut: pemaparan materi oleh narasumber dari BMKG Kabupaten Pikul, kemudian diskusi, lalu dilanjutkan dengan mini project dan kunjungan ke taman mangrove. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan, dan setelah ini kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Bapak Ambrosius Kodo untuk berkenan memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara yang akan dimulai pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau penyampaian yang kurang dari hati Bapak Ibu semua dalam langsung kegiatan ini. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di BMKG merupakan program. Kalau yang dari 2006 mulai 2006 itu dikenal sekolah lapang iklim untuk ketahanan pangan, ternyata di dalam SDG terutama yang nomor 13 itu harus berkelanjutan dan membangun komunitas. Ini PR kita bersama, PR BMKG salah satunya untuk menyampaikan informasi, baik itu iklim dan kualitas udara, baik itu di dalamnya ada perubahan iklim atau variabilitas iklim yang harus sampai ke masyarakat. Tantangannya antara BMKG sampai ke masyarakat, di situ ada gap. Gapnya itu BMKG tidak bisa langsung terjun ke masyarakat. Kalau era dulu disebutnya 5 pilar, sekarang di istilahnya peta helix. Nah, terkait dengan peta helix itu, maka salah satunya generasi muda, komunitas, dan kelompok agama itu yang kami sasar. Tujuannya informasi BMKG bisa membumi sesuai temanya tadi, aksi iklim, menjaga bumi, menjaga masa depan. Komunitas selama ini kami mengatur komunitas seluruh Indonesia, kami ambil yang positifnya, yang negatifnya, kritik yang membangun, kita selami bersama mencari solusi yang terbaik mengatasi iklim dan kualitasnya, seperti itu. Dari sisi ini, izinkan saya memberikan sedikit titipan dari panitia. Titipan dari panitia terkait dengan apa-apa yang ada di BMKG yang membahas terkait dengan literasi iklim.
Jadi literasi iklim mulai meningkat itu sejak 5 tahun terakhir kita kerjakan. Karena di sektor pertanian, perkebunan, nelayan itu sudah berhasil. Artinya mengedukasi masyarakat petani clear bagaimana menyampaikan atau menyatukan antara struktur, kami menyebutnya struktur dan kultur. Struktur itu yang pendeknya itu yang ini BMKG. Selama ini BMKG itu hanya dikenal itu yang ini sosialisasi edukasi. Padahal kami itu bisa memberikan yang understanding dan training. Jadi kami yang terkait dengan literasi ini kedepannya ada yang pionir untuk TOT. TOT yang bisa membumikan lagi sebagai salah satu bentuk kolaborasi BMKG dengan masyarakat. Itu jangka pendeknya. Jangka menengah training. Kita itu di sini PR-nya, terus jangka panjangnya itu membangun ini secara keseluruhan. Dari sisi itu, maka BMKG tidak bisa jalan sendiri. Karena tidak bisa jalan sendiri, sejak tahun 2018-2019 kami mulai melakukan waktu itu istilahnya Jamboree Iklim, dan ada istilahnya kalau literasi setiap tahun setiap daerah ada festival itu nanti himpunan dari yang pionir-pionir di suatu provinsi kita ambil. Kalau melihat kemarin kita diskusi ternyata di NTT itu lebih banyak dan mungkin ada unggulan yang bisa nanti di Juli ada festival itu, siapa tahu nyangkut satu kita bawa ke Jakarta. Program literasi iklim yang sudah kami lakukan di sini. Jadi kami berusaha dari grassroots-nya itu mulai dari tataran pendidikan dan non pendidikan, baik formal maupun non formal. Kalau pendidikan itu berarti yang sekolah-sekolah perguruan tinggi. Yang non formal adalah teman-teman semua, kakak-kakak yang ada di sini semua. Ini yang sudah kami lakukan. Ini materinya dari tahun 2020, 2021, 2022 kok bisa pandemi padahal. Kami menggunakan kemajuan teknologi informasi Zoom meeting. Di tahun 2022 itu ada kelompok, kami mengumpulkan 7 kelompok agama dan aliran kepercayaan. Ternyata di situ juga ada komunitas yang peduli iklim, maka itu kita rangkul juga. Nah, ini yang potensi berkelanjutan. Jadi tahun ini atau acara kali ini tidak berhenti di sini. Bisa saja ini Bikol kalau nggak salah saya dapat info membawa banyak. Siapa tahu tahun ini siapa yang jadi leadernya, tahun depan siapa yang bagi leadernya dan sebagainya. Dari sisi ini yang kami betul. Jadi kami pernah melakukan literasi ke yang terkait di Kepulauan Seribu itu mangrove, terus di komunitas sungai itu di Magelang, terus di Ciliwung juga ada, terus di Surabaya, Sidoarjo tepatnya itu juga ada. Ini foto-fotonya, dokumentasinya yang sudah sering, relatif hampir sering kelompok Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang tidak menutup kemungkinan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mempunyai komunitas yang concern terhadap iklim. Ini ada yang pasti ada yang kenal. Tadi pagi saya lewat di jalan itu, saya lihat ini plannya di sana. Ini berarti kayak bersambut. Kalau ini acaranya di
ini yang sudah kami lakukan literasi dan sebagainya. Harapan kami seluruhnya banyak. Selama ini masyarakat selalu mengkaitkan kalau tidak hujan, misalkan tahun lalu hujannya mundur atau maju dibandingkan tahun ini, selalu paling perubahan iklim. Padahal terminologinya tidak seperti itu. Nah ini tadi yang dari alih bahasa itu, yang kearifan lokal boleh di keberhasilan ini kalau sudah menggunakan bahasa kearifan lokal. Di NTT itu setahu saya ratusan bahasa, bahkan ada yang bahasa yang di pokoknya hanya itu. Tapi bahasa itulah yang keberhasilan kita sebenarnya, mengedukasi kearifan lokal. Dari sisi bumi dalam jangka panjang, jadi tidak bisa tahun lalu dengan tahun ini disandingkan, tidak. Harus dari pra-industri sampai dengan sekarang. Change itu berarti long term change, perubahannya jangka panjang. Nah kalau yang biasanya tahun itu setiap tahun terjadi maju mundur, namanya variabilitas iklim. Jadi nanti buat bekal juga saya ditekankan. Ini juga sama. Contohnya apa? Gunung meletus. Kita tahu di Nusa Tenggara Timur ada gunung yang aktif. Kalau dimulai dari Bali dan Nusa Tenggara, ada yang gunung bisa membuat perubahan iklim dunia. Bali dan Nusa Tenggara. Tambun. Itu. Jadi efek gas rumah kaca. Jadi ini yang bisa dilakukan. Berikutnya terkait siapa saja yang berperan kontributor. Kebiasaan kita turun-temurun itu menggunakan pembakaran sampah, pembakaran boleh karena ada CO itu dibutuhkan. Jadi ini perubahan iklim itu bukan hoax. Jadi ini saya berikan gambar ini, ternyata ada perubahannya dulu. Jadi yang di bagian bawah itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa terjadi perubahan. Ini suhunya nanti bisa di. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal melihat teman-teman semua usianya di mana. Tinggal melihat ini. Jadi nanti Pak, ini saya lewati karena saya menunjukkan ini bukti di Papua. Apa yang kita bisa lakukan? Cintai bumi dan aksi tadi. Komunitas inilah komunitas yang kami gunakan, baik komunitas sepeda, komunitas apapun itu, yang mau kolaborasi bareng terkait dengan aksi iklim, menjaga bumi, menjaga masa depan. Mungkin itu dari saya supaya tidak. Isu perubahan iklim ini saat ini sudah nyata terjadi. Kemudian kami di Yayasan Pikul sendiri selama 25 tahun kurang lebih, kami berdiri sejak tahun 1998 itu banyak bekerja untuk isu-isu pengurangan risiko bencana, pengelolaan sumber daya alam, hak masyarakat lokal dan kehidupan berkelanjutan. Kami juga bekerja untuk isu gender dan inklusi sosial, isu perkotaan dan urbanisasi, advokasi layanan dasar, dan penguatan komunitas dan warga aktif. Selama kami bekerja kurang lebih 25 tahun, itu kami banyak bekerja dengan petani dan juga nelayan. Dan saat ini juga kami mengerjakan isu-isu perubahan iklim. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Hari itu dalam presentasinya banyak sekali terkait dengan isu perubahan iklim. Kami sendiri juga dalam kerja kami mencoba untuk mendekatkan isu ini ke kelompok petani atau nelayan atau orang muda, karena ketika bicara isu perubahan iklim banyak sekali hal yang
isu perubahan iklim, terutama ketika bicara perubahan iklim, itu banyak sekali kita masih banyak bekerja di isu mitigasi, sedangkan isu adaptasi masih sangat kurang. Dalam workshop hari ini atau 2 hari ke depan, kami merasa bahwa tantangan-tantangan yang kami dapati di hari sebelumnya, bagaimana pendekatan isu-isu ini, kemudian mampu menjembatani gap-gap yang ada. Karena selama 2 hari ini saya lihat banyak teman-teman muda, karena kegiatan ke depan itu bagaimana kemudian isu perubahan iklim ini nanti bisa diselaraskan dengan kerja-kerja teman-teman atau teman-teman komunitas atau bapak ibu nelayan yang hadir. Karena kami sadari betul isu perubahan iklim ini menyebarluaskan pengetahuan ini pada tantangan yang berbeda. Karena selama ini kalau kami mungkin banyak bekerja dengan kelompok masyarakat pesisir nelayan, tetapi pada kesempatan kali ini ada perwakilan dari tokoh agama dan juga teman-teman muda. Di beberapa tempat itu sekarang malah teman-teman banyak mendorong isu perubahan iklim, isu mitigasi dan adaptasi melalui ruang-ruang agama dan anak muda. Karena perubahan iklim yang sudah dirasakan sekarang, kami merasa sudah tidak bisa lagi kita berbicara di level cuma diskusi, tapi bagaimana aksi-aksi nyata dari teman-teman muda dan dorongan ke advokasi ke level kebijakan itu juga mampu memberikan perubahan-perubahan signifikan. Dan workshop literasi iklim hari ini bisa menjadi proses pembelajaran bersama, pendidikan lingkungan juga bersama, dan harapannya dalam kegiatan 2 hari ini bisa kita pahami secara bersama. Karena isu perubahan iklim kami pernah tahun 2000 kita bicara tentang perubahan iklim ini, Bapak Ibu sekalian, kita NTT ini sebagian besar penduduk kita itu petani, itu nelayan, dan mengalami dampak itu. Tadi bicara tentang Seroja, lalu kemudian hari ini La Nina, El Nino dan seterusnya. Sudah ada perkiraan cuaca selalu ada rilis dari Saklim bahwa musim hujan kita berkurang, tapi petani kita masih suka menanam dengan sistem penyiraman yang guyur dan lain sebagainya. Ini masih ada soal-soal. Jadi belum nyambung informasi. Jadi literasi iklim ini kita semua boleh mendapatkan informasi, kalau kita olah itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau sudah ada informasi bahwa hujan kita berat, jangan disiram dengan pola yang guyur itu. Kita cuma tanam lombok, harusnya kita siram dengan air sekian cc, tapi kalau kita pakai guyur, maka semua di situ kita siram, air terbuang. Kita harus mulai hemat listrik, hemat air ini. Kalau kita tidak hemat air, kita habis. Lalu kemudian bagaimana kita supaya tangkap hujan? Setiap musim hujan kita gali lubang. Saya pernah membaca tulisan di Poskupang itu waktu ditulis oleh Bapak Anton Bell. Beliau mantan kepala kantor wilayah agama. Dia mengajak semua kalau musim hujan kita gali lubang 1 meter kali 2 meter untuk jebak air hujan. Jangan langsung ke laut. Kalau ke laut habis dia menguap. Tapi kalau kita jebak dia bisa terserap. Minimal sumur kita bisa tertolong. Ada upaya-upaya dari kegiatan teman-teman kita di Cistimor. Bagaimana membuat sumur injeksi, bagaimana menjebak air hujan supaya sumur kita bertahan. Dan di desa-desa dengan praktik itu, sumur mereka cukup bertahan ketika di puncak musim kemarau. Nah ini juga hal-hal yang penting bisa kita lakukan ke depan secara bersama-sama. Kita menyadari betul peran teman-teman mitra seperti Pikur, masih ada yang lain juga terlibat dalam itu. Pemerintah tidak bisa, tangan pemerintah tidak cukup banyak, sumber daya pemerintah tidak cukup banyak untuk menjangkau semua. Oleh karena itu peran dari teman-teman LSM, yayasan yang kemarin kita selalu sebut sebagai lembaga mitra pembangunan itu menjadi penting. Akan kesadaran akan pentingnya literasi iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti kita ketahui bersama, perubahan iklim telah menjadi isu global, isu yang selalu didiskusikan setiap hari, termasuk di Indonesia. Dampak dari perubahan iklim ini sangat luas, tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama juga oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang mayoritas hidup dari pertanian. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perubahan iklim serta upaya-upaya mitigasi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, melalui kegiatan mitigasi iklim yang kita laksanakan hari ini, kita bermaksud untuk menyediakan platform bagi masyarakat NTT untuk memahami lebih dalam mengenai perubahan iklim, dampaknya serta langkah-langkah yang mesti kita lakukan, mesti kita ambil untuk mengurangi dampak negatif ke depan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mengambil tindakan yang berkelanjutan untuk melindungi bumi dan sekitarnya. Pemerintah boleh berupaya,
sekuat apapun, tetapi kalau masyarakat tidak menyambut sama sekali. Pemerintah boleh berupaya melakukan mitigasi, informasi dan lain sebagainya, tapi kalau masyarakat tidak sama sekali. Kita bicara tentang perubahan iklim, BMKG, termasuk kita juga di pada pendidikan, kita akan kemudian akan menggandeng, kita akan berdiskusi lebih banyak pagi, teman-teman pasti kan juga bisa masuk ke sekolah-sekolah supaya dari segi anak-anak kita itu terpapar oleh informasi dan mereka mengerti serta memahami. Yang paling penting itu aksi-aksi nyata yang mesti kita lakukan ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, saya harap bahwa kegiatan hari ini tidak hanya habis di sini, tapi juga kita bisa merangkul kekuatan-kekuatan lokal dengan menguatkan tingkat belajar komunitas di sekitar kita. Kolaborasi ini menandai langkah maju yang signifikan dalam upaya kita untuk mengatasi tantangan perubahan iklim secara bersama-sama. Dalam konteks NTT di mana masyarakat memiliki tergantung tinggi terhadap sumber daya alam, pemahaman akan pentingnya merawat lingkungan dan menghadapi perubahan iklim tidak bisa diabaikan. Harus kita dorong terus. Oleh karena itu kegiatan literasi iklim yang kita laksanakan hari ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, tapi juga untuk memberdayakan komunitas lokal agar dapat mengambil tindakan konkret